Halo, good morning, selamat pagi. Apa kabar semua? Mudah-mudahan pada hari ini kita tetap diberi kesehatan sehingga kita bisa kembali lagi belajar secara online. Oke, hari ini kita sudah masuk ke subtema 3, masih dengan tema 6, lingkungan yang bersih, sehat, dan asri. Hari ini kita akan pelajari subtema 3, lingkungan sekolahku, pelajaran 1 dan 2. Untuk itu kalian siapkan buku pena dan buku tematiknya. Tujuan pembelajaran hari ini, siswa dapat mengenal dan menggunakan ungkapan perintah dalam percakapan. Siswa juga dapat menjelaskan bunyi dan lambang sila ketiga Pancasila. Siswa dapat membuat karya seni dari bahan lunak ya. Sekarang kita coba buka buku penanya, halaman 140 dan 141 ya. Pembelajaran pertama, mengenal ungkapan perintah. Lingkungan sekolah harus dijaga kebersihannya. Sekolah yang bersih membuat belajar lebih nyaman. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah adalah tanggung jawab semua warga sekolah ya. Yang kemarin kita sudah pelajari lingkungan rumah ya, lingkungan di sekitar rumah. Dan yang ketiga, subtema 3, lingkungan sekolahku. Lingkungan rumah yang bertanggung jawab semua anggota keluarga. Kalau lingkungan di sekitar rumah, semua warga. Kalau di lingkungan sekolah, yang bertanggung jawab adalah semua warga sekolah. Siapa warga sekolah? Yaitu semua yang ada di sekolah. Misalnya seperti kepala sekolah, guru ya, kemudian murid-murid, orang tua murid, karyawan ya, yang berada di lingkungan sekitar sekolah. Nah, lingkungan sekolah yang bersih dapat membuat siswa mudah lingkungan sekolah yang tidak bersih dapat membuat siswa mudah terjangkit penyakit ya. Jadi sekolah anggap aja rumah kedua bagi kita ya. Jadi memang banyak waktu juga yang dihabiskan di sekolah, karena pada masa sekarang kita tidak berada di sekolah, jadi kalian harus menjaga kebersihan rumah ya, agar terhindar dari kuman penyakit. Oke, kita lihat di sini ada percakapan. Mei, tolong bantu aku membuang sampah ya. Baik Fitri, mari aku bantu agar cepat selesai. Nah, dari percakapan Mei dan Fitri ya, Mei dan Fitri ini mengandung ungkapan perintah ya. Percakapan di samping mengandung ungkapan perintah. Ungkapan perintah berisi permintaan seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, jadi ada ungkapan-ungkapan yang pernah kita pelajari ya sebelum ungkapan perintah. Ada ungkapan permintaan tolong, permintaan maaf ya, kemudian ada perintah ajakan ya, ungkapan kalimat ajakan. Nah, itu hampir mirip. Jadi meminta seseorang untuk melakukan sesuatu ya. Mengajak juga sama, ayo dan mari. Nah, itu mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu ya. Nah, itu hampir-hampir sama. Kemudian kalimat permintaan tolong juga sama ya. Kita membutuhkan bantuan seseorang melakukan sesuatu. Oke, kita lihat lagi, lanjut. Ungkapan perintah biasanya diakhiri dengan tanda seru. Ingat ya, kalimat perintah diakhiri kata tanda seru. Kita dapat menggunakan ungkapan perintah kepada teman atau orang yang lebih muda. Jadi kalau kita memerintah, perintahlah orang yang lebih muda dari kita ya. Jadi kita tidak boleh memerintah orang yang usianya lebih tua dari kita. Nah, itu tidak sopan namanya ya. Jadi perhatikan contoh ungkapan perintah yang lain berikut. Kita lihat di sini ada contoh-contoh ungkapan perintah. Tutuplah semua tempat penampungan sampah ya. Tutuplah semua penampungan sampah. Berarti kita sudah meminta seseorang untuk melakukan sesuatu ya. Kemudian tolong ambilkan sapu ya. Tolong ambilkan sapu. Ini juga sama seperti kalimat permintaan tolong ya. Jadi tolong ambilkan sapu. Jadi kita meminta seseorang untuk melakukan sesuatu ya. Rapikan kamarmu sebelum pergi sekolah. Kita juga sama ya, rapikan, jadi meminta seseorang untuk merapikan kamar terlebih dahulu sebelum berangkat ke sekolah. Memerintah ya, permintaan seseorang untuk melakukan sesuatu. Bersihkan dapur ini agar menjadi bersih kembali. Ingat ada tanda seru di belakang ya. Nah, jadi di sini keempat contoh tersebut meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Tetapi ketika kita memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu, harus menggunakan kata-kata yang baik dan sopan ya. Jangan dengan menggunakan kata yang kasar atau membentaknya ya.
Oke, mudah-mudahan kalian paham ya ungkapan perintah. Ayo berlatih, kita coba lihat. Berilah tanda checklist untuk kalimat yang merupakan ungkapan perintah. Nah, di sini ada 8 contoh manakah yang merupakan kalimat perintah. Ingat, kalimat perintah permintaan seseorang untuk melakukan sesuatu dan diakhiri dengan tanda seru. Kita lihat nomor 1. Made pergi ke sekolah bersama Dedi. Made pergi ke sekolah bersama Dedi. Apakah di sini merupakan ungkapan perintah? Ya, nanti kalian beri tanda checklist kalau seandainya merupakan ungkapan perintah. Yang kedua, siapa yang tidak membawa PR? Nah, yang ketiga, tolong bersihkan papan tulis. Jagalah kebersihan di lingkungan sekolah. Kumpulkan bukumu di meja guru. Beberapa siswa tidak masuk karena sakit. Bantulah Fitri membagikan hasil ulangan. Kemana siswa akan berlibur bersama. Nah, dari ke-8 coba kalian temukan mana yang merupakan ungkapan perintah. Sekarang kita lanjut menjelaskan bunyi dan lambang sila ketiga Pancasila. Ya, di semester 1 kita sudah belajar tentang bunyi Pancasila dan simbol-simbolnya ya. Dari sila pertama sampai sila ke-5, kemudian simbolnya juga sudah kita pelajari. Sekarang kita akan menjelaskan bunyi dan lambang sila ketiga Pancasila. Masih ingat dengan sila ketiga? Iya, Persatuan Indonesia. Lambangnya pohon beringin. Kita lihat yuk. Ayo kita pelajari kembali bunyi dan lambang sila ketiga Pancasila. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Simbol sila ketiga Pancasila adalah pohon beringin. Kita lihat penjelasan. Nah, di sini ada sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Bergaul dengan teman tanpa membedakan suku, ras, dan adat istiadat. Jadi kita bergaul dengan siapa saja, tidak boleh membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Kemudian cinta tanah air ya, cintailah produk tanah air. Oke. Yang ketiga, tidak saling memaksa kehendak kepada orang lain ya. Jadi kita ketika memerintah ya, seperti tadi ungkapan, kita tidak boleh memaksa ya. Menghargai perbedaan pendapat di antara kelompok, menjaga keamanan lingkungan, mementingkan kepentingan bersama dalam hidup bermasyarakat, bersikap toleransi dan mudah memaafkan. Nah, ini adalah beberapa contoh sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Kembali buka Bupena halaman 142 dan 143. Sila ketiga Pancasila bermakna bahwa kita harus bersatu dan bekerja sama. Kerjasama membersihkan sekolah merupakan salah satu sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Nah, jadi di sini ada kerjasama membersihkan sekolah. Contohnya misalnya piket ya, atau Jumat bersih. Biasanya di sekolah suka ada di hari Jumat kebersihan lingkungan ya. Kerjasama. Oke, operasi semut namanya. Oke, nah coba sebutkan contoh lain sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Nah, tadi kan kita sudah sebutkan, kalian tahu ya. Nah, ini dia sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila yang tadi. Oke, kita lanjut lagi. Ayo berlatih. Tuliskan bunyi sila ketiga Pancasila. Tuliskan simbol ketiga Pancasila. Tuliskan contoh sikap sehari-hari yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Coba kamu sebutkan ya. Kemudian kita masuk ke SBDP ya, menjelaskan cara membuat karya seni bahan lunak. Nah, bahan lunak masih ingat? Iya, bahan lunak adalah bahan yang mudah dibentuk ya. Tanah liat. Nah, kita akan mempelajari tanah liat. Kalau kemarin kita sudah menggunakan lilin plastisin ya. Jadi lilin plastisin, bubur kertas, kemudian ada lempung terigu, itu juga termasuk bahan lunak. Tanah liat termasuk bahan lunak. Tanah liat mudah dibentuk menjadi karya seni yang indah ya. Jadi bahan lunak mudah dibentuk ya menjadi karya seni yang indah. Berikut contoh seni dari tanah liat. Kita bisa lihat ini hasil dari kerajinan tanah liat ya. Topeng hiasan dinding ya. Kemudian ada cangkir, vas bunga, dan lain-lainnya, banyak lagi ya. Salah satu contoh karya seni pada gambar di atas adalah topeng hiasan dinding. Topeng tersebut dibuat dengan cara dicetak pada cetakan khusus. Nah, ini cara membuat topeng yaitu dengan cara dicetak. Bagaimana cara membuatnya? Kalian bisa baca di sini ya. Membuat topeng dari tanah liat. Oke. Alat dan bahan yang dibutuhkan: tanah liat, air cetakan berbentuk wajah, kuas, dan cat ya. Nanti kalian bisa lihat langkah-langkahnya.
kalian baca ya. Sekarang kita lanjut lagi ke halaman 144 dan 145. Menggunakan ungkapan perintah dalam percakapan. Banyak manfaat yang dapat diperoleh jika lingkungan sekolah bersih dan sehat. Lingkungan sekolah yang bersih dapat menjauhkan kita dari penyakit. Selain itu, lingkungan sekolah yang bersih juga membuat semua warga sekolah merasa nyaman. Untuk menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan sehat perlu dilakukan kerjasama. Perhatikan percakapan berikut. Nah, kita lihat di sini ya. Ada percakapan, anak-anak, kita bersihkan halaman ya. Baik Pak. Nah, dari percakapan ya antara Pak Guru dengan anak murid dapat kita temukan ungkapan perintah pada percakapan di atas. Ingatlah bahwa ungkapan perintah adalah ungkapan yang bertujuan agar orang lain melakukan sesuatu ya. Oke, lanjut lagi. Ayo berlatih, buatlah satu ungkapan perintah dari kata-kata berikut. Nah, kalian buat kalimat ya dari kata buku, sepatu, pensil, kelas ya. Ingat kembali. Nah, kata kuncinya bertujuan agar orang lain melakukan sesuatu. Yang kedua, peragakan ungkapan tersebut kepada teman sebangkumu. Nah, ini nomor 2 tidak perlu kalian kerjakan. Oke. Sekarang kita masuk ke buku tematik 1F halaman 56 dan 57. Lingkungan sekolahku ya, kita sudah masuk ke sub tema 3. Sekolah merupakan tempat untuk kita belajar dan bermain. Jika lingkungan sekolah bersih, belajar dan bermain menjadi menyenangkan. Bagaimana dengan sekolahmu? Apakah lingkungan sekolahmu bersih dan nyaman ya? Nah, ini kita tidak bisa menggambarkan karena kita belum bisa masuk ke sekolah. Ayo membaca. Setiap pagi Nina berangkat ke sekolah dengan gembira. Nina belajar di sekolah dengan penuh semangat. Halaman sekolah Nina luas. Halaman itu ditutupi rumput hijau dan dikelilingi banyak pohon. Kelas-kelas juga bersih, bebas dari debu dan sampah. Semua siswa bersama-sama menjaga kebersihan sekolah. Sekolah pun menjadi nyaman. Apakah kamu dan teman-teman juga menjaga kebersihan sekolah? Ceritakan pengalamanmu ya. Lanjut lagi. Tematik 1F halaman 58 dan 59. Amati percakapan Nina dan Ibu Guru. Siapa yang bertugas piket kelas hari ini, Nina? Saya, Lani, Deli, dan Tony, Bu. Jangan lupa buang sampah di keranjang sampah ya, Nina. Bersihkan juga pajangan kelas. Baik, Bu. Kami akan membagi tugas. Dari percakapan tersebut ada kalimat perintah. Ya, kalimat perintah berarti meminta orang lain melakukan sesuatu. Ayo garis bawahi kalimat tersebut. Nah, kita garis bawahi yang mana ya? Nah, ini kan kalimat pertanyaan. Kalau ini lihat ya, buang sampah di keranjang sampah ya. Oke, itu dia kalimat perintahnya. Sekarang perhatikan gambar-gambar berikut. Nah, sekarang perhatikan gambar dan ada pengucapannya ya. Siapa saja yang mengucapkan kalimat perintah? Mana yang mengucapkan kalimat perintah, beri tanda checklist ya. Kalian bisa baca kata-katanya. Oke. Hari ini Nina piket kelas. Nina bertugas membersihkan pajangan. Nina membersihkan bingkai lambang negara Indonesia yaitu Pancasila. Apakah kamu masih ingat bunyi sila-sila Pancasila? Ya, masih ya. Sila ketiga Pancasila berbunyi persatuan. Nah, ayo gambarkan lambang sila ketiga Pancasila pada kotak. Coba kalian gambar lambang sila ketiga Pancasila. Apa ya lambangnya tadi? Iya, pohon beringin. Kalian gambar di sini ya, pohon beringinnya. Kemudian kita lanjut ya. Oke, di sini ada lilin plastisin ya. Lilin plastisin, tanah liat juga termasuk bahan lunak. Kita lihat di sini karya dari tanah liat. Membuat miniatur benda-benda di sekitar rumah ya, misalnya tumbuhan, hewan. Nah, ini sudah kita praktikan minggu lalu ya. Kemudian kita lihat latihannya. Kamu kerjakan latihan di halaman 61. Oke, halaman 62 dan 63. Di sini kita lihat, nanti kalian bisa baca ya. Ini juga merupakan senam ya, senam melompat ya, melatih otot kaki. Oke, lanjut lagi 1F 64 ya. Nah, kita lihat lagi di sini ada percakapan ya. Percakapan yang berisi tentang kalimat perintah. Nah, nanti kalian bisa baca. Kemudian kalian kerjakan juga latihannya halaman 65. Ya, mudah-mudahan kalian mengerti ungkapan
perintah ya. Setelah pembelajaran hari ini, siswa mampu mengenal dan menggunakan ungkapan perintah dalam percakapan. Siswa juga mampu menjelaskan bunyi dan lambang sila ketiga Pancasila. Siswa mampu membuat karya seni dari bahan lunak. Oke. Pembelajaran 1 dan 2 selesai. Ucapan selamat pagi dan semangat pagi.